Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dengan Pak Mus hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku, khususnya siswa kelas 4 SDN 019 Matang Tinggi. Bapak harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat agar dapat mengikuti pembelajaran daring atau online dengan baik. Kali ini Pak Guru ingin menerangkan tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Lalu sekalian, langsung saja kita masuki tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua tentang PPKN. Nah, ini bahasa Indonesia, materinya yaitu menuliskan kata-kata sulit yang terdapat pada teks. Di sini Pak Mus sediakan teks, contoh satu teks. Bacalah dengan seksama teks berikut. Coba anak-anakku baca baik-baik ya. Nah, ini tentang konservasi burung elang. Jadi mungkin anak-anakku tahu lambang negara kita yaitu burung Garuda. Burung Garuda itu terinspirasi dari burung elang Jawa. Nah, burung elang Jawa ini sudah mulai langka di Indonesia ini, makanya termasuk hewan yang dilindungi. Nah, coba disimak baik-baik atau dibaca baik-baik teks berikut ini, kemudian nanti dicari kata-kata sulitnya. Tentu kalian menemukan di sini kata-kata sulit. Artinya kata-kata sulit di sini bukan kata-kata yang berasal dari bukan bahasa Indonesia. Nah, contoh Nisaitus Bartelsi ini kan bukan dari bahasa Indonesia, ini bahasa Latin. Jadi ini tidak termasuk kata-kata sulit. Nah, bagi kalian mungkin kata-kata ini kata-kata asing, bukan sulit tapi termasuk kata-kata asing. Nah, ini coba Pak Mus bimbing untuk membaca. Nisa atau burung elang Jawa merupakan acuan lukisan burung Garuda. Si burung ini hampir punah. Salah satu penyebab kepunahan tersebut adalah rusaknya habitat hidup burung elang. Kerusakan ini disebabkan oleh bencana alam, pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan atau ladang, dan perburuan. Hasil perburuan ini kemudian diperjualbelikan dan dijadikan koleksi. Lanjut, kondisi keberadaan burung elang Jawa semakin memprihatinkan. Pemerintah pun berupaya melestarikannya. Salah satu caranya adalah mendirikan Taman Nasional Gunung Salak. Usaha ini memerlukan perhatian dan dukungan dari masyarakat, termasuk dalam hal pembiayaan. Pemantauan burung di Indonesia masih menggunakan metode lama, yakni dengan pengamatan mata. Cara ini dilakukan dengan memasang bendera kuning di sayap burung. Sementara itu, pemantauan burung di Thailand sudah menggunakan metode satelit. Canggih nih Bapak. Nah, sekarang coba kalian temukan kata-kata sulit dari bacaan di atas. Tentunya dari bacaan ini ada kalian kata-kata sulit. Kira-kira apa kata-kata sulit dari bacaan di atas ini? Apakah kalian sudah menemukannya? Nah, kita simak lagi nih. Nah, di antaranya kata-kata sulit yaitu yang pertama, konservasi. Yang kedua, acuan. Yang ketiga, populasi. Apa itu konservasi? Jadi, untuk menemukan arti dari kata sulit, anak-anakku harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Indonesia. Jadi, arti dari kata konservasi ini bisa kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi itu apa? Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan, pelestarian. Nah, ini disebut konservasi. Artinya konservasi itu perlindungan. Jadi hewan dilindungi itu masuk dalam konservasi. Hewan atau tumbuhan yang dilindungi termasuk masuk dalam artian konservasi. Kemudian acuan. Acuan itu rujukan, referensi,
pola dasar penafsiran dan yang ditetapkan terlebih dahulu. Jadi acuan itu adalah bahan rujukan, referensi atau pedoman. Populasi, apa disebut populasi? Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu. Sekelompok orang, benda, dan hal yang menjadi sumber pengambilan sampel. Suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Ini disebut populasi. Populasi adalah kelompok orang, jumlah suatu orang atau manusia. Jadi kita sebut namanya populasi. Nah, ini punah itu apa namanya? Mungkin sudah tahu punah ya. Punah itu musnah ya. Habitat, koleksi, metode, satelit. Baik, kita lihat baik-baik, kita simak baik-baik untuk apa itu arti punah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Punah habis semua, hingga tidak ada sisanya, benar-benar binasa hingga lenyap, musnah. Nah, punah sama dengan musnah, habis. Habitat, apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat terhadap hidup organisme tertentu. Tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Lingkungan kehidupan asli, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Jadi kalau kita sebut habitat itu sama dengan kalau kita anggap sebagai lingkungannya, rumahnya, ya. Rumahnya kalau tumbuhan, hewan atau tumbuhan itu tempat tinggalnya di suatu daerah tertentu, itu habitat. Kalau kita rumahnya. Koleksi, apa itu koleksi? Koleksi adalah kumpulan gambar, benda bersejarah, lukisan dan sebagainya yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Objek yang lengkap, kumpulan yang berhubungan dengan studi penelitian, cara dan sebagainya, mengumpulkan gambar, benda bersejarah, lukisan, objek penelitian dan sebagainya. Koleksian. Jadi kalau kita mengumpulkan uang, itu namanya koleksi uang. Kalau kita mengumpulkan baju, koleksi baju. Kita mengumpulkan tas, termasuk koleksi tas. Kita mengumpulkan pena berbagai merek, kita mengoleksi, namanya koleksi pena. Koleksi ya. Metode, apa itu metode? Metode cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi metode itu cara, yang jelas itu cara atau teknik yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi semua pekerjaan itu pasti punya metode atau punya cara yang kita sebut namanya metode. Satelit, apa itu satelit? Bintang siarah yang mengedari bintang siarah yang lebih besar. Nah, kalau kalian asing dengan istilah bintang siarah itu kita sebut namanya planet. Planet yang mengedari planet yang lebih besar. Benda langit yang mengedari benda langit yang lebih besar. Itu kita sebut namanya satelit. Setelah kita menemukan kata-kata sulit, selanjutnya kita coba untuk menemukan informasi dari teks yang sudah kita baca tadi. Apa saja? Nah, ini yang sudah kita temukan itu dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Apa dampaknya? Yang pertama, dikarenakan pengalihan fungsi hutan. Jadi elang Jawa itu bisa berkurang populasinya atau hampir punah karena pengalihan fungsi hutan. Jadi hutan kita itu ada yang dialih fungsikan. Alih fungsi itu artinya dari hutan dijadikan menjadi perkebunan, dijadikan perumahan, atau mungkin dijadikan tempat-tempat yang bukan merupakan hutan. Terus kemudian kurangnya pengawasan terhadap hewan langka. Jadi karena mungkin sebelumnya tidak ada pengawasan yang ketat terhadap hewan-hewan langka,
maka mengakibatkan populasi elang Jawa itu hampir punah. Terus kemudian perdagangan hewan, karena hewannya unik, mungkin banyak orang yang berburu, akhirnya setelah diburu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini perburuan sebelum dijual tadi, perburuan liar. Jadi diburu terus kemudian dijual. Itu anak-anakku semuanya tentang dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa yang kita temukan dari informasi teks yang sudah kita baca tadi. Baik anak-anak sekalian, itu tadi yang bahasa Indonesia. Kita lanjutkan sekarang tentang PPKN. PPKN, bunga nasional sebagai simbol ikatan manusia dengan alam. Mungkin anak-anakku semuanya pernah tahu yang namanya bunga, atau mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya bunga. Pasti anak-anakku semua tahu bunga itu apa. Bunga itu adalah tanaman yang disukai oleh mungkin kaum wanita ya, kaum perempuan suka sama bunga, dan banyak ditanam di depan-depan rumah sebagai hiasan. Selain sebagai hiasan, bunga juga termasuk sebagai identitas negara. Jadi identitas negara itu artinya sebagai simbol bahwa bunga ini berasal dari negara tertentu. Contohnya apa? Tapi sebelumnya kita pelajari usaha melestarikan elang Jawa. Masih bersambung yang tadi dan kalian. Tapi sebelumnya kita pelajari usaha melestarikan elang Jawa. Yang pertama, menyadarkan masyarakat bahwa elang Jawa bukan satwa buruan. Jadi elang Jawa itu bukan satwa buruan, tapi adalah satwa langka yang harus kita lindungi kelestariannya. Yang kedua, menyadarkan masyarakat bahwa elang Jawa bukan satwa peliharaan. Jadi selain satwa buruan, elang Jawa juga bukan satwa peliharaan, tidak untuk dipelihara, tetapi dilestarikan dengan cara melindungi lingkungannya atau habitatnya yang sudah kita sebutkan tadi, habitatnya atau rumahnya atau tempat tinggalnya. Jadi kalau tempat tinggalnya nyaman, terus kemudian tidak kita ganggu, otomatis elang Jawa mungkin akan merasa nyaman dan dia beranak pinak, berkembang biak dengan nyaman juga. Selanjutnya, menjaga rantai kehidupan yang menyebabkan kepunahan pada elang. Apa yang menyebabkan? Jadi namanya di alam dunia ini pasti ada namanya rantai makanan atau rantai kehidupan. Jadi apa rantai makanan dan rantai kehidupan ini berhubungan dengan IPA, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Nih, jadi apa yang menyebabkan elang itu punah? Nah, itu harus kita jaga, entah itu diburu, entah itu mungkin yang pastinya diburu ini. Kalau misalnya dimakan harimau, tidak mungkin dimakan ular, apalagi kan. Yang jelas malah ular yang dimakan sama elang. Selanjutnya, melakukan penangkaran. Penangkaran itu pengembangbiakan atau pelestarian. Kemudian melepaskan elang Jawa ke alam. Jadi setelah dikembangbiakan atau dibudidayakan, kemudian dilepaskan ke alam liar agar supaya menjadi kehidupannya menjadi aman, selanjutnya melakukan pemantauan elang Jawa yang ada di alam bebas. Jadi melakukan pemantauan apakah populasinya sudah mulai berkurang atau mungkin bertambah dengan ini. Maka kalau misalnya berkurang, maka dilakukan metode-metode tertentu agar supaya tidak sampai punah. Selanjutnya, memperbaiki habitat hidup elang Jawa yang rusak. Habitat tadi apa anakku? Habitat itu adalah rumahnya, lingkungannya. Jadi memperbaiki, karena lingkungannya mungkin lingkungan hidupnya rusak, maka mengakibatkan bahwa elang Jawa itu tidak nyaman dalam hidupnya, sehingga dia menjadi mati atau musnah atau punah. Yang ketujuh, memberi dukungan pendanaan konservasi elang Jawa. Jadi memberi dukungan pendanaan konservasi itu perlindungan tadi ya anak-anak sekalian ya, perlindungan terhadap elang Jawa. Ini bagi orang yang punya kelebihan harta, atau mungkin kita nyumbang agar supaya bisa memberikan dukungan terhadap konservasi elang Jawa.
Selanjutnya menggalang dana untuk pelestarian elang Jawa. Jadi kalau kita tidak punya dana pribadi, kita bisa menggalang dana. Jadi mengupayakan bersama-sama dengan teman-teman kita, yaitu untuk berupaya bagaimana mencari dana untuk melestarikan elang Jawa. Setiap kali melakukan aktivitas atau pelestarian pasti membutuhkan yang namanya dana. Berikutnya mengawasi perburuan ilegal pada burung elang Jawa. Nah, ini yang perlu kita betul-betul kita jaga, yaitu perburuan ilegal. Perburuan ilegal itu perburuan liar tanpa izin. Nah, ini yang bisa merusak lingkungan. Jadi seharusnya pemerintah juga memberikan sanksi yang tegas bagi pemburu liar, khususnya untuk yang berburu hewan-hewan langka. Yang ke-10, melaporkan pelanggaran terhadap elang Jawa kepada pihak yang berwajib. Melaporkan pelanggaran, kalau misalnya ada yang berburu tadi, kita melaporkan. Kalau kita tidak bisa bertindak, kita melapornya kepada pihak yang berwajib. Nah, itu anak-anak sekalian ada 10 usaha untuk melestarikan elang Jawa. Kita lanjutkan tentang PPKN tadi, tentang bunga nasional. Bunga nasional merupakan identitas suatu bangsa atau suatu negara. Jadi contohnya, ini ada satu contoh, Indonesia punya bunga nasional. Mungkin anak-anakku belum tahu, bunga nasional kita adalah melati. Bunga melati, ya anak-anakku sekalian, ini adalah bunga melati. Bunga melati adalah bunga nasional negara Indonesia. Nah, jadi bukan bunga mawar, tetapi bunga melati. Contoh lagi, Jepang terkenal dengan bunga sakura. Seperti ini bunga sakura ini, warnanya merah pink ya, merah pink. Jadi ada yang bilang bahwa negara sakura itu disebut negara Jepang tadi. Jadi bunga khasnya atau bunga nasionalnya yaitu sakura untuk Jepang. Indonesia melati, Jepang sakura. Belanda ini bunga tulip. Nah, sekalian. Jadi bunga tulip itu adalah ciri khas atau bunga nasional bangsa Belanda. Selanjutnya Portugis. Negara Portugis terkenal dengan bunganya, yaitu bunga nasionalnya yaitu bunga lavender berwarna ungu-ungu ke biru keungu-unguan, bunga lavender. Berikutnya Malaysia bunga raya, bunga sepatu kalau kita ya, bunga sepatu, ini bunga raya. Laos bunga dok campa, kalau kita bilang mungkin bunga Kamboja. Brunei Darussalam bunga simpor, bunganya bentuk bunga kalian. Ada lagi bunga Thailand, Raja Pruwek. Seperti ini bunganya, unik. Kayak bentuknya seperti apa ini, tumbuhan kayak cipluan ini bentuknya kalau di daerah persawahan. Berikutnya di Vietnam bunga teratai yang banyak tumbuh di kolam. Ternyata bunga teratai merupakan bunga nasional dari negara Vietnam. Jadi anak-anak sekalian mungkin tidak asing lagi kalau di di kolam ada bunga teratai. Bunga teratai termasuk bunga nasional dari negara Vietnam. Papua Nugini adalah negara di timur Indonesia, di timur Papua. Ya, jadi berbatasan langsung dengan Papua, yaitu bunga nasionalnya anggrek biru sepik. Anggrek biru sepik bentuknya seperti ini. Nah, sekarang pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Ini ada hak, ada kewajiban. Mungkin anak-anakku sudah belajar kemarin tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, itu hak. Terus kemudian kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Jadi setelah kita melakukan kewajiban baru kita bisa menerima haknya. Jadi hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang berkaitan. Sekarang pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban. Bagaimana pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan agar kita bisa mendapatkan hak dari lingkungan tadi? Yang pertama, menjaga manusia terhadap hutan. Artinya ini
kewajiban manusia terhadap hutan menjaga keragaman tanaman di hutan. Jadi di hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Jadi bagaimana caranya untuk menebang di hutan? Kita menggunakan teknik atau metode tebang pilih. Menebang pohon-pohon yang besar, yang tua-tua, baru kemudian setelah ditebang tidak kita biarkan, ditanam kembali, yang kita sebut namanya reboisasi. Nah, yang B ini reboisasi hutan gundul. Tadi sudah kita singgung, reboisasi hutan yang sudah gundul atau tanah gersang. Karena akibat dari penebangan secara liar tadi mengakibatkan jadi gundul atau menjadi tidak ada tanamannya, gersang. Tidak menambang hasil hutan tanpa izin. Jadi kalau kita misalnya menambang itu mengambil hasil hutan tanpa izin itu kita tidak boleh. Jadi artinya orang yang menebang hutan itu wajib dia punya izin untuk menebang pohon di hutan. Yang dia tidak memburu satwa di hutan, terutama yang dilindungi. Yang dilindungi contohnya tadi seperti elang Jawa tadi, kita tidak boleh memburu satwa di hutan, terutama yang dilindungi. Kenapa? Karena kalau kita memburu secara liar maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Artinya bisa menjadi kerusakan lingkungan. Berikutnya yang kedua, kewajiban manusia terhadap sungai. Kalau tadi kewajiban manusia terhadap hutan, sekarang kewajiban manusia terhadap sungai. Yang pertama, menjaga ekosistem sungai. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem sungai itu adalah suatu sistem, ada sekelompok hubungan ya. Ekosistem itu adalah hubungan antara hewan atau makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, termasuk hubungan dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sungai kan ada namanya ikan, ada air, ada juga mungkin hewan-hewan kecil itu, mikroba dan sebagainya. Nah, itu merupakan satu ekosistem. Karena di situ apabila salah satu musnah atau punah, maka ekosistem tidak seimbang mengakibatkan yang lain ikut punah. Yang B, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Nah, ini mungkin anak-anakku sudah sering mendengar. Karena apa? Efek samping dari membuang sampah dan limbah ke sungai itu akan mengakibatkan banjir. Kenapa kok bisa demikian? Karena sungai yang kita setiap hari membuang sampah ke sana, maka mengakibatkan sungai itu menjadi dangkal. Ketika sungai sudah dangkal, maka dia tidak bisa menampung air dengan baik, atau mungkin sungainya bisa tersumbat. Nah, gara-gara sungai tersumbat tadi mengakibatkan air sungai akan meluap masuk ke dalam lingkungan perumahan kita. Nah, itu makanya kita kenapa kok tidak boleh membuang sampah atau limbah ke sungai. Selain membuat pencemaran di sungai, mengakibatkan hewan-hewan mati, membuang sampah juga mengakibatkan tadi pendangkalan sungai, terus kemudian mengakibatkan banjir karena sudah dangkal, akhirnya debit air tidak bisa ditampung, akhirnya meluap ke daratan. Yang C, mengelola bantaran sungai agar tidak dipenuhi pemukiman. Bantaran sungai itu di pinggir-pinggir sungai itu. Jadi kalau dipenuhi dengan pemukiman nanti mengakibatkan kita tidak kurang nyaman juga. Karena apa? Menjadi lingkungan sungai itu menjadi kotor. Karena kadang-kadang kita seenaknya membuang sampah di sungai. Membuat bendungan sungai agar sungai tidak menjadi dangkal. Artinya di bendung ini agar supaya sungai tidak menjadi dangkal. Kenapa? Jadi bendungan ini punya beberapa fungsi. Yang mungkin paling populer fungsi dari bendungan itu adalah dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi air itu dibendung, terus kemudian dialirkan ke satu jalan atau mungkin aliran air, terus dihubungkan dengan kipas. Nah, setelah kipas itu tadi memutar, akhirnya bisa dia memutar turbin sehingga menjadi turbin tadi dihubungkan dengan generator mengakibatkan menjadi arus listrik. Nah, itu anak-anakku sekalian ada dua,
Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap pohon. Kewajiban manusia terhadap pohon. Ini manusia juga punya kewajiban terhadap pohon, jadi kita tidak sembarangan. Yang pertama, menanam pohon di pekarangan rumah. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari menanam pohon di pekarangan rumah. Apalagi pohon yang kita tanam itu ada buahnya. Contoh pohon mangga, rambutan, durian mungkin ya. Terus kemudian jeruk dan sebagainya. Jadi selain dia sebagai tempat teduh atau peneduh di pekarangan rumah, ketika dia berbuah maka bisa kita nikmati buahnya. Terus kemudian bisa membuat tanam jadi subur karena tanah kita tidak keras, karena akar-akar dari pohon tadi bisa menembus tanah sehingga tidak mengeras. Nah, terus kemudian selain itu juga pohon ini berfungsi untuk memproduksi oksigen. Oksigen itu adalah udara yang dibutuhkan kita untuk bernafas. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau kita menanam pohon di manfaatnya. Yang B, merawat pohon di sekitar jalan, taman, dan pekarangan. Wajib ya, karena setelah ditanam tidak kita biarkan, tetapi kita rawat dengan cara bisa menyirami, bisa memupuk, atau mungkin kalau terlalu rimbun mungkin agak dipotong biar tidak terlalu rimbun atau membahayakan. Terus selanjutnya anak-anakku sekalian, kewajiban manusia terhadap pohon, memilih pohon yang sudah tua ketika menebang pohon, yang kita sebut namanya tadi tebang pilih. Yang D, melestarikan pohon, terutama pohon yang mulai langka. Selanjutnya, yang keempat, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Yang pertama, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah khususnya ya, tidak melakukan perburuan satwa. Jadi yang punah tidak boleh untuk diburu. Bahkan sekarang ada peraturan pemerintah bahwa apabila memburu hewan satwa langka akan dikenai sanksi. Melakukan penangkaran satwa. Penangkaran satwa itu adalah pengembangbiakan satwa atau hewan. Jadi dikembangbiakan atau dilestarikan sehingga beranak pinak, jadi banyak. Terus kemudian yang C, mendukung konservasi satwa langka. Konservasi tadi perlindungan hewan langka. Yang D, mengawasi perburuan satwa yang terancam punah. Yang D, mengawasi perburuan satwa yang terancam punah. Yang E, melaporkan ke petugas berwajib jika mengetahui adanya jual beli hewan langka. Nah, ini kalau kita misalnya mengetahui ada jual beli hewan langka, maka kita wajib untuk melaporkannya kepada petugas kepolisian. Alhamdulillah sudah selesai anak-anakku sekalian. Tadi ada 2 mata pelajaran atau 2 subpokok bahasan, yaitu tentang bahasa Indonesia yang pertama tentang kata-kata sulit, yang kedua PPKN tentang kewajiban terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kerjakan tugas di buku tema 9. Kerjakan tugas di buku tema 9 subtema 1 pembelajaran 6 yang ada di blog kelas 4 pada link yang kedua. Biasanya Pak Mus ngasih linknya di yang kedua di classroom. Nah, kalau yang pertama kan link video ini kan yang kalian tonton, ini yang pertama. Kemudian link yang kedua itu adalah tentang materi, biasanya materi judulnya itu tentang materi pembelajaran 6 tema 9 subtema 1. Setelah selesai mengerjakan, agar difoto dengan penerangan yang cukup. Kenapa demikian? Agar supaya Pak Mus bisa nampak, bisa mengoreksinya dengan baik. Jadi kalau tidak jelas, nanti jawaban kalian benar, jadi Pak Mus salahkan gara-gara tidak jelas. Selanjutnya diupload atau diunggah foto dari tugas tersebut ke link yang ketiga. Jadi setiap Pak Mus ngasih tugas biasanya ada 3 link. Yang pertama video pembelajaran ini, yang kedua yaitu tentang materi pembelajaran yang berisi tentang buku tema buku siswa yang disitu terdiri dari tugas-tugasnya. Dan juga Pak Mus sampaikan sebelumnya untuk referensi, ada referensinya di bawahnya itu untuk mencari jawabannya, biasanya ada di gambaran bawahnya. Yang selanjutnya yang ketiga, link yang ketiga yaitu upload atau unggah tugas.
matkul yang ketiga. Nah, selesai. Setelah diunggah, berhasil, anak-anak selesai mengikuti pembelajaran 6, tema 9, subtema 1. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 6 ini. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.